Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Natsir dengan NIM 60301211045 dari kelas Biologi A. Di sini saya akan menjelaskan beberapa agenda, yaitu yang pertama, pengertian lipid. Nah, lipid atau lemak didefinisikan sebagai senyawa organik heterogen yang terdapat di alam dan bersifat relatif tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut non-polar. Lipid juga merupakan suatu zat yang kaya akan energi dan berfungsi sebagai sumber energi yang utama untuk proses metabolisme tubuh. Lemak yang beredar dalam tubuh diperoleh dari dua sumber, yaitu dari makanan dan hasil produksi organ hati yang bisa disimpan di dalam sel-sel lemak sebagai cadangan energi. Kemudian ada sifat-sifat lipid. Yang pertama, tidak larut di dalam air. Yang kedua, larut di dalam pelarut organik seperti benzena, eter aseton, kloroform, dan karbotetraklorida. Yang ketiga, mengandung unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Kadang-kadang juga mengandung nitrogen dan fosfor. Yang keempat, bila terhidrolisis akan menghasilkan asam lemak. Yang kelima, berperan dalam metabolisme tumbuhan dan hewan. Kemudian ada struktur lipid. Lipid dilihat dari strukturnya merupakan senyawa triester yang dibentuk dari senyawa gliserol dan berbagai asam karboksilat. Rantai panjang struktur asam lemak dan gliserol pada lipid sebagai berikut. Kemudian ada jenis-jenis lipid berdasarkan sumber lemaknya. Lemak hewan, yang bersumber dari hewan termasuk lemak jenuh, contoh susu, keju, mentega, dan sebagainya. Lemak nabati, lemak yang bersumber dari tumbuhan termasuk lemak jenuh, contoh kacang-kacangan, kelapa, kemiri, dan sebagainya. Kemudian ada jenis-jenis lipid berdasarkan struktur kimia penyusunnya. Pertama itu ada lipoprotein, lemak yang tersusun atas asam lemak serta gugus tambahan lain. Yang ketiga, steroid atau kolesterol yang jika berlebihan menyumbat pembuluh darah. Yang ketiga, fosfolipid, lemak yang mengandung fosfat. Yang keempat, lemak sederhana, senyawa lemak yang paling sederhana terdiri atas satu molekul gliserol serta 3 rantai asam lemak. Kemudian jenis-jenis lipid berdasarkan ikatan kimianya. Lemak jenuh, lemak dengan struktur yang tidak memiliki ikatan rangkap pada rantai karbon asam lemak. Kemudian lemak tak jenuh, struktur lemak yang memiliki ikatan rangkap pada rantai karbon asam lemaknya. Kemudian di sini ada perbedaan lemak jenuh dan tidak jenuh. Yang pertama itu lemak jenuh mengandung satu ikatan, sedangkan lemak tak jenuh mengandung setidaknya satu ikatan rangkap. Lemak jenuh itu kemudian jika berlebihan menyebabkan penyakit jantung, meningkatkan kolesterol jahat, memiliki titik leleh tinggi, menjadi padat di suhu kamar, tidak cepat rusak, contoh susu murni, mentega, keju, minyak, daging, dan lain-lain. Kemudian lemak tak jenuh itu baik untuk tubuh, namun jika berlebihan meningkatkan kolesterol baik dan mengurangi kolesterol jahat, memiliki titik leleh rendah, menjadi cair di suhu kamar, cepat rusak, contohnya itu pada minyak ikan, kedelai, alpukat, kenari, dan lain-lain. Kemudian pengaruh lemak jenuh dalam tubuh. Bila dikonsumsi secara berlebihan akan meningkatkan kadar kolesterol jahat dalam darah dan meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti penyakit kardiovaskular. Lemak jenuh juga memiliki efek baik, yaitu mengubah kolesterol jahat yang berukuran kecil menjadi lebih besar sehingga tidak dapat menembus pembuluh darah. Dengan
Dengan demikian, plak kolesterol akan semakin sulit terbentuk pada pembuluh darah. Pengaruh tak lemak jenuh dalam tubuh. Beberapa manfaat lemak tak jenuh bagi tubuh adalah untuk meningkatkan kolesterol baik atau HDL, membantu pertumbuhan sel-sel baru, mengurangi risiko penyakit jantung dan stroke akibat penyumbatan pembuluh darah, meningkatkan sensitivitas insulin, dan membantu menjaga berat badan. Selain itu, lemak ini juga dapat membantu melindungi organ, meningkatkan penyerapan nutrisi, dan menghasilkan hormon penting. Baik, demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.